barang yang diamankan dari lokasi tempat kejadian perkara. Di antaranya obat-obatan, spray, vape 4 botol liquid dan juga tabung whipping yang diujikan di laboratorium forensik. Meski tabung pink tersebut menjadi fokus perhatian, namun polisi belum menyimpulkan atau menetapkan sebagai penyebab kematian. Tanda-tanda vital lainnya, pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak. Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk laksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2, ini tabungannya. Ya, demikian dari saya. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, penyalahgunaan untuk nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami, seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Untuk membahas lebih dalam terkait bahaya penyalahgunaan gas tertawa yang ditemukan di kamar apartemen selebgram almarhumah Lula Lava, kami telah terhubung dengan Brigjen Pol Dr. Supianto MSI, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Selamat malam, Pak Supianto. Selamat malam. Baik, Bapak belakangan ini kan sedang ramai terkait dengan nitrous oxide atau gas tertawa ini. Di Indonesia sendiri peredarannya seperti apa, Bapak melihatnya? Jadi produksi dan peredaran gas tawa atau nitrous oxide ini atau rumus kimianya adalah N2O sebenarnya adalah digunakan di salah satunya di bidang medis, yaitu untuk anestesi ringan. Kemudian di industri kuliner digunakan sebagai propellant agent di dalam pembuatan whipped cream. Kemudian ada juga digunakan di bidang otomotif, yaitu untuk meningkatkan performa mesin. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak disalahgunakan
penggunaannya. Yang seharusnya digunakan adalah di bidang medis tadi seperti saya sampaikan untuk anestesi ringan, kemudian di bidang kuliner untuk sebagai propellant agent atau gas pendorong. Namun banyak dihirup langsung. Yang diinginkan adalah efek euforia sesaat. Sehingga kenapa dikatakan dia sebagai gas tawa, karena saat menghirup kemudian ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat yang menekan sehingga merilis enzim dopamin yang membuat seseorang itu merasa senang, euforia yang sampai halusinasi seperti itu. Nah, meski sebetulnya legal untuk digunakan di dunia medis, kuliner maupun juga otomotif yang tadi Bapak sampaikan, bahaya penyalahgunaan ini seperti apa, Pak? Ini kan tadi mengingat efeknya singkat. Apakah memang sebetulnya relatif aman atau ada bahaya setelahnya? Jadi, karena efeknya singkat, euforianya singkat, maka kecenderungan pengguna ini akan berulang-ulang menggunakannya. Supaya secara kontinu dia dapatkan efek yang diinginkan. Bahaya yang ditimbulkan sangat fatal. Pertama terkait dengan hipoksia. Jadi hipoksia itu adalah kekurangan pasokan oksigen di dalam sistem saraf pusat kita. Itu bisa mempengaruhi fungsi saraf sehingga sel-sel di dalam sistem saraf itu akan mati dan tidak berfungsi lagi. Itu pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12, di mana ini akan menyebabkan sistem saraf itu menjadi terganggu, rusak, dan bahkan rusak permanen. Nah, ini kalau orang sistem sarafnya rusak permanen, artinya dia akan bisa mengalami kelumpuhan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah kardiovaskuler atau jantung, di mana orang yang mengkonsumsi nitrous oxide atau gas tawa ini, dia akan mengalami detak atau irama jantung itu tidak beraturan. Lah, ini akan pertama parah manakala memang jantung seseorang itu sudah bermasalah. Lah, ini akan bisa henti jantung, jadi mati mendadak. Itu resiko yang paling besar. Baik, lantas langkah dari BNN untuk mencegah penyalahgunaan gas tawa sendiri seperti apa, Pak? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperkuat pengawasan. Jadi kami bersinergi dengan Badan POM, dengan Polri, dengan Kemenkes untuk meningkatkan pengawasan terkait dengan produksi dan peredaran. Jangan sampai ini digunakan memang tidak pada peruntukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan edukasi. Jadi di dalam setiap kesempatan kami memberikan penyuluhan terkait anti narkotika, baik pada pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum, maka kami juga menyampaikan zat-zat lain yang memang menimbulkan bahaya termasuk yang kita sebut dengan whipping ini atau nitrous oxide ini atau gas tawa yang dampaknya sangat fatal. Dan ini yang lebih membahayakan bagi kita sebagai bangsa adalah target operasi atau target pemasaran adalah anak-anak muda. Sehingga kami harus aware, karena kami di BNN, sebagaimana kebijakan Bapak Kepala BNN adalah sangat ingin memproteksi generasi muda kita sehingga Indonesia Emas 2045 itu bisa dijamin akan tercapai. Baik, untuk regulasi sendiri Pak, saat ini kan belum ada payung hukum khusus mengenai nitrous oxide atau gas tawa. Untuk peredarannya sendiri nanti diperlukan tidak regulasi khusus ini? Ya, makanya gitu kita coba berkomunikasi secara intens dengan Polri, dengan Badan POM untuk membuat payung hukum sehingga ada regulasi yang lebih tegas, lebih tajam untuk menindak para penyalahguna ini. Baik, terima kasih banyak Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Brigjen Pol Supianto sudah bergabung bersama dengan iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu Bapak.
Pemirsa, sebelumnya ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide di kalangan anak muda. BNN dan BPOM RI ingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi ungkap hingga awal tahun 2026 nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Sementara itu, Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, mengungkap penyalahgunaan nitrous oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitrous oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrous oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.